Lan hindi pangarampaan na po na itangi. Makalima na ato ti paranta tama ti pangarampaan na sondo kaway mata. Di ko tasi parapa masolanasang tasi tatan ng gemairi. Kukuha lako kita masolanasang tabi. Lako ti masito na suwapuang. Angin na ito natadong ipirabak sa para pendeta dan penatua tabi lakotoran tama parenta lalan na telepon ang tondok ladorlo ko na jomay 22,000 serok ko majo na lantet ang na tondok iko ka tabi lako te masih anggota dewan yang terhormat dari pihak Tumajoren limbong lante kamadandenan na ulang larabuku siya tabe lako toran nambe anggen na to limbong bose tang piluakan na telepongan tondok makalima na labutun na jomay inan senga siya bukaduka tabe lako mintu tau kamban makalima na mintu te baka direnge sairek ke saya sau te buku pasal na rinding lamay te pangarampa katumangiran pera namin tama kita endak na acara Pak kaburusan waktu pelepasan jenazah pira-pira lau na tulah talengkai ya mau tu pabunga na ya mau tu kada di paorong waktu di patengka lan nalata pengkaurongan tu marasa lumingka nama penduan na ya mau tu ibadah lan apa nata majelis jemaat tonglo nama penduan na ya matu pembacaan riwayat hidup dari almarhum nama pentalun na penyampaian dari pemerintah Bapak Kepala Lembang dan yang keempat ucapan terima kasih dari keluarga atau sang buku kadamali lana paorong lako kita angin na tomajoren nama peliman na pengusungan jenazah nasi taruh na penutup lamen tama kiendaran mapempisan yang untuk ibadah dalam hal ini akan dipandu oleh majelis jemaat Tonglo waktu kami berikan. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mewakili majelis gereja, kami memohon maaf bahwa di liturgi tercatat ibadah pemakaman tanggal 19 Desember 2025 berhubung karena liturgi ini sudah diperbanyak setelah ada perubahan dari keluarga. Jadi dari majelis gereja kami memohon maaf. Segenap rumpun keluarga dan sidang penghiburan yang kekasih di dalam Tuhan, mari dalam keteduhan kita pada siang hari ini, kita bersama-sama menghadap Allah. Sesungguhnya kita semua berasal dari debu tanah dan akan kembali ke tanah. Namun Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Di tengah ombak dan arus pencobaan kita nyanyikan bersama-sama. Yang bisa berdiri, mari kita berdiri.
bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus, perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus, perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tritunggal memenuhi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Secara berbalasan kami baca kami dari hidup kita manusia menurut ayat 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Amin. Dengan kasih dipersilakan pertama persembahan pujian dari keluarga dengan judul Tangkirangi Sabomu, dan setelah itu solo dari cucu Ingrid. Secara berturut-turut dipersilakan. Aman sih, aman.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepada
depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Kita akan mengantar orang tua terkasih ke tempat perhentiannya. Tempat sementara, sebab Tuhan akan datang kembali untuk membangkitkan dan memberikan tubuh yang baru kepada setiap anak-anak Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Tiba waktunya bagi kami, ya Tuhan, akan mengantar orang tua kekasih kami ke tempat perhentian sementara. Perpisahan itu berat bagi kami, tetapi kasih Tuhan jauh lebih besar yang akan meneguhkan, menguatkan, memberi hikmat bagi kami, supaya dalam keterpisahan ini kami tetap mengerti cinta kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Firman yang hidup, yang memberi kami kekuatan, sehingga kami mampu mengelola keterpisahan ini di dalam Kristus. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Kami satu keyakinan ta bahwa setiap kali kita mau mengantar kekasih hati kita ke Patane, ke kuburan, atau tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga, misa itu penghayatan ta sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Berpisah secara jasmani, iya. Kota yang ditiro tulindona ambil. Kita juga tidak mendengar suaranya, sapaannya, kehadirannya sudah tidak ada. Tetapi yang membuat kita punya pengharapan, karena Patane itu tempat sementara, itu pengakuan iman kita. Kuburan itu tempat sementara, sebab pengakuan iman kita. Kristus datang kembali, membangkitkan orang hidup dan mati, memberikan tubuh yang baru. Setelah itu dengan cinta dan keadilannya, nakwamu puang Yesus, nikmatilah taman Firdaus, karena kita sudah menjadi anak-anak yang taat. Jadi meskipun kita berpisah secara tubuh, tidak lagi ada kehadirannya, tetapi pengharapan dan penghiburan bagi kita. Kolasitammu kiada kojo Yerusalem baru, dengan tubuh yang diberikan oleh Tuhan dalam pertemuan bersama dengan anak-anak yang telah taat. Dan Yesus katakan, tinggallah di dalam taman Firdaus ini bersama dengan keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau tumangi kiada tuh, ketika kita berpisah, memang perpisahan itu berat. Biasa kutiro di keatulan sia, ya kerampomo tu para perantau, kok masa mahali tu lansia. Tapi yang kesuleomo tu para perantau masaki melulu. Karena perpisahan, apa boleh oke, perpisahan yang tidak kita lihat lagi tubuh dan raganya, itu sangat berat. Tapi Bapak Ibu, minggu ini kita berada dalam minggu Advent yang ketiga. Minggu depan kita sudah merayakan Natal. Minggu Advent ketiga itu disebut dengan Minggu Gaudete, artinya Minggu Sukacita. Ketika kubaca pembacaan Markus, saya sempat berpikir bagaimana caranya mengajak keluarga yang berduka ini untuk menikmati Minggu Gaudete atau Minggu Advent ketiga, atau Minggu mengajak mereka bersukacita di tengah-tengah keterpisahan ini. Tapi firman Tuhan itu mau mengajak keluarga di Minggu Gaudete ini, di Minggu Sukacita ini, kona tonton kiatu berserah penuh kepada Tuhan dan bersukacita karena Tuhan. Tapi jauh lebih dalam, tidak mudah kita mau bersukacita di tengah-tengah kematian. Tapi ketika bangun pagi-pagi di minggu-minggu kemarin, kita melihat juga selain kematian yang dihadapi oleh keluarga, dan di katu banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Pulau Jawa, yang merenggut nyawa keluarga, yang menghancurkan rumah, yang memaksa keluarga hidup dengan ketidakpastian. Minggu-minggu kemarin juga saya nonton di berita, pada saat yang sama tanah Papua itu menangis. Lebih dari 100.000 jiwa mereka harus mengungsi karena konflik bersenjata, hidup dalam keterbatasan pangan, gangguan kesehatan dan seterusnya. Saya memikirkan jauh lebih dalam, bagaimana caranya di momen Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete ini, Kristus mengajak kita bersukacita, tetapi kita mengalami kematian, kita mengalami musibah, kita mengalami konflik. Tidak mudah Bapak Ibu. Dan Injil Markus
ketika angin ribut diredahkan ini. Kalau kita lihat baca teks ini, ketika mereka panik, la tenggelammo tu perahu, badai datang dengan ombak menderu, murid-murid panik, murid berkata, "Guru, kenapa engkau tidak peduli? Apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ini bukan ombak yang biasa ya Bapak Ibu. Kita tahu di situ ada pelayan profesional. Ada murid-murid Yesus. Pelayan profesional, orang-orang yang hebat di air, orang-orang yang sudah terbiasa bermalam di lautan. Tetapi orang-orang profesional ini, ketika badai itu datang, mereka panik. Dia katakan, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Itu artinya badai ini bukan badai biasa. Sedangkan orang yang sudah terbiasa di laut, mereka masih panik ketika badai ini datang. Kok biasa mau tuh tak hadapi badai? Kita sudah terbiasa dengan pergumulan Bapak Ibu. Kita juga sudah terbiasa dengan masalah. Kok terbiasa begitu dengan ombak-ombak sakal, ombak-ombak yang kecil. Menurut para murid-murid itu hanya ombak yang biasa. Tetapi yang membuat kita panik kalau ombaknya itu begitu besar. Sama seperti murid-murid panik ketika terbiasa di laut. Tetapi mereka menjadi panik karena mereka baru sadar ternyata ombak ini adalah ombak yang sangat besar, yang bisa menghancurkan perahu dan hidup mereka. Mereka berteriak. Lalu di situ di ayat ke-37, mengamuklah tofan yang dahsyat sekali, dan ombak menjembur masuk ke dalam perahu air, sehingga airnya menjadi penuh. Mengamuk, kata lalu mengamuklah, terjemahan aslinya itu berarti tiba-tiba rampok tutupan yang besar. Mereka mungkin sementara menyanyi di perahu. Mungkin mereka lagi santai di perahu. Lalu teks ini mengatakan tiba-tiba ada ombak yang sangat besar. Lalu mengamuklah. Artinya dalam keadaan yang baik-baik saja, tiba-tiba rampok tukareba yang sangat besar. Dalam posisi ini Bapak Ibu, mungkin sekarang kita baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi lalu mengamuklah, atau tiba-tiba datang ombak. Dan apa yang terjadi? Dalam keadaan yang baik-baik saja, tiba-tiba datang ombak yang besar. Yang terjadi, mereka tidak siap. Mereka tidak siap karena pergumulan dan ombak itu tiba-tiba datang. Kematian itu tiba-tiba dialami oleh kakek, ayah, keluarga kita ini. Besaktor itu masaki kakek saya. Tapi tiba-tiba lalu mengamuklah. Tiba-tiba kematian itu datang. Kadang di posisi ini respon kita sama seperti murid. Kita tidak siap. Ketika dalam keadaan yang baik-baik saja, lalu Tuhan mengambil orang yang kita cintai, meninggalkan kita. Tapi Bapak Ibu, ini respon murid sama dengan bentuk-bentuk respon kita. Kalau tiba-tiba ombak besar datang, dalam keadaan yang baik-baik saja, kadang kita juga memperlihatkan ketidaksiapan menghadapi masalah itu. Ketidaksiapan menghadapi pergumulan itu. Lalu ayat selanjutnya, reaksi dari murid-murid, mereka panik. Saking paniknya, saking kelelahannya, saking takjubnya dia dengan pergumulan besar itu, nakwa molakopong Yesus. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ini kepanikan. Dan dalam kepanikan murid-murid mengkambing hitamkan Yesus untuk meluapkan emosinya.
kalau panik menghadapi pergumulan. Ia mengkambing hitamkan Yesus sebagai cara meluapkan emosi. Tetapi Bapak Ibu, lagi panik mereka, ajaibnya di situ Tuhan tenang saja. Apa yang Tuhan katakan? Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Ketika Yesus katakan diam dan tenanglah, maka ombak itu menjadi tenang. Ternyata ketika murid-murid berada dalam pergumulan ombak besar ini, mereka menjadi panik karena mereka gagal fokus. Fokus itu menentukan ketenangan kita. Murid-murid fokus kepada badainya, tapi Tuhan mengajak mereka untuk tenang dan diam supaya mereka fokus kepada cara Tuhan bekerja. Nah, jadi kalau mungkin hari ini kita baik-baik saja Bapak Ibu, tapi kalau besok-besok Tuhan berikan ombak yang tiba-tiba membuat kita panik dan ketakutan, maka firman ini mengajak kita, fokuslah kepada Yesus. Jangan fokus kepada ombak yang datang itu. Ayat 40-41. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ketika murid-muridnya menuduh Yesus karena ketakutan dan ketidakpercayaan, Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita beriman kita tidak boleh takut, tidak. Kalau kita beriman, kita bisa takut, tetapi lah diimbangi itu rasa takut dengan rasa percaya. Kalau kita takut bukan berarti kita tidak punya iman. Tapi jangan sampai kita salah mendefinisikan iman, bahwa iman itu hanya sekedar percaya, karena Yakobus juga mengatakan kalau hanya sekedar percaya, iblis pun juga percaya. Kalau saya dan Bapak Ibu hanya percaya, kok bisa kita ibaratkan seperti iblis? Karena iblis juga percaya. Tetapi yang membedakan kita adalah rasa takut itu harus disertai dengan keseimbangan kepercayaan. Takut kita besar, tapi ketakutan itu menguasai iman kita, maka kita tidak bisa keluar dari ketakutan itu. Kita harus percaya, iman kita jangan dikalahkan dengan berbagai kekhawatiran hidup dan ketakutan. Kita harus percaya bahwa iman itu mengalahkan ketakutan. Hal yang berikut, setelah memakamkan orang tua nanti ini, duka yang sebenarnya itu adalah ketika tak mau ya tahu keluarga sudah pulang, Indo akan kembali ke rumah, anak-anak kembali ke rumah, cucu pun juga melanjutkan hidup. Rumah ini akan kosong, ataupun rumah di Papua juga itu tidak ada lagi raganya kakek Sari. Itu duka yang sesungguhnya. Duka yang sebenarnya ketika kita sudah memakamkannya, tapi kembali ke rumah kita tidak melihat raganya, maka kita akan menangis. Tetapi ingatlah orang tuaku, Nenek Sari, Om Tante Sari dan saudara-saudara, kita belajar mengalihkan fokus hidup kita. Kita belajar mengalihkan fokus hidup kita. Apa yang terjadi kalau orang sudah ada dalam masalah dan memikirkan bagaimana solusi? Salahkah? Tidak. Tapi yang dilakukan adalah Yakobus katakan, libatkanlah Tuhan. Jadi step di awal sebelum mencari solusi atas apa yang kita alami, Yakobus katakan libatkanlah Tuhan. Itu berarti kita diajak
Kalau kita menghadapi ombak besar, kedukaan yang sesungguhnya, masuklah di dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Setelah itu baru kita pikirkan apa yang harus kita kerjakan. Karena biasanya terbalik Bapak Ibu. Biasa yang terjadi kita pikirkan dulu kalau ada masalah atau duka, apa yang harus saya lakukan. Tetapi firman ini mengajak kita, fokus dulu bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nakuamu Yakobus, libatkan Tuhan dalam rencanamu. Itu berarti ya sementara bergumul ki, masuk di kamar, tutup pintu dan berdoa. Langkah selanjutnya baru tak pikirkan apa tuh laku bogau. Firman ini mengajak kita untuk melakukan hal yang demikian. Sehingga kalau kita fokus pada kasih karunia Tuhan, Tuhan itu akan memulihkan Nenek Sari, memulihkan saudara-saudara yang kehilangan, memulihkan anak cucu, dan keluarga nanti setelah pemakaman fokuslah menata hidup kembali. Bukan melupakan orang tua, tetapi tetap memberikan ruang untuk mengenangnya dengan cinta kasih Tuhan, sembari tetap fokus menata apa yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan rumpun keluarga besar. Yang terakhir Bapak Ibu, kematian itu boleh menakutkan, masalah boleh besar, tetapi ingat Tuhan lebih besar daripada kematian. Tuhan lebih besar daripada pergumulan kita. Mungkin kita melihat pergumulan dan kematian itu besar, tetapi ingat firman Tuhan ini mengajak kita bahwa ternyata Tuhan itu lebih besar daripada kematian. Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kedukaanmu. Tuhan yang besar ada dalam masalahmu. Dan Tuhan yang lebih besar ada di tengah badai keluarga. Saya mengajak keluarga Kakek Sari bisa menjawab satu pertanyaan ini. Di akhir tahun 2025 ini, mana yang lebih besar? Tuhankah atau badai yang kita alami? Tuhan. Sebab keluarga percaya dalam kedukaan itu tangan Tuhan turut bekerja, mendatangkan penghiburan, kekuatan, dan berkat. Sehingga proses pemakaman itu boleh kita kerjakan saat ini. Bapak Ibu, mengakhiri tahun 2025 yang mana lebih besar, Tuhankah atau masalahmu? Tuhan. Mungkin ada yang berkata masalah Ibu Pendeta, tapi coba tananungan teh, kenapa kita bisa melewati masalah dan pergumulan dan kuat? Itu berarti Tuhan lebih besar. Karena kita masih diberi hikmat, kekuatan untuk mengelola pergumulan itu. Terakhir sekali, keluarga, apa tuh nilai-nilai napa toro ambek lagi keluarga? Teladan yang sangat luar biasa berikan. Teladan iman yang luar biasa, cinta kasihnya luar biasa. Namun tidak terlepas dari berbagai konflik keluarga ya Om. Nilai yang telah diwariskan ke anak cucu itu harus dilanjutkan kepada keluarga sebagai saksi iman bahwa melalui keteladanan, melalui cinta kasih itu, di situ keluarga melihat merasakan ada berkat yang diberikan Tuhan. Setelah opa ini teladan imannya itu diwariskan kepada anak-anaknya. Komang kami ke Imah Atoraya Kombongan, ada satu nilai yang bergeser yang disepakati oleh semua agama di Toraja, pemerintah dan lembaga adat. Nilai yang bergeser itu kita sepakat dalam pertemuan Toraya Kombongan 3 hari di Tamuan Malik adalah cinta kasih.
Ternyata budalium itu persoalan lan keluarga sahabat emo tu cinta kasih. Ternyata budalium itu persoalan lan kombongan karena tak itu cinta kasih. Ternyata budalium itu persoalan lan katuanta. Sahabat itu cinta kasih. Cinta kasih itu sudah diwariskan oleh orang tua, rawat itu dan teruskan itu kepada setiap regenerasi, anak cucu cicit kepada keluarga besar. Apa boleh oto cinta kasih nabengki kuang matua, anugerah keselamatan yang menebus dosa kita, itu perlu diwariskan kepada anak cucu. Sehingga yakin konflik lan keluarga Bapak Ibu tasih pakaboro. Kita harus menjunjung ini supaya dengan nilai ini kok bisa kita nookol. Kita duduk, kita membicarakan dan menyelesaikannya. Lalu dari penyelesaian itu kau bertumbuh ke patongan anta lah kau puang matua. Allah ada dalam perjalanan hidup keluarga. Setelah pemakaman, keluarga akan melanjutkan hidupnya. Allah yang besar tetap ada dalam perjalanan hidup keluarga. Dalam perjalanan hidup inilah mungkin kedepannya akan ada badai yang lebih besar. Tapi jangan panik, jangan gagal fokus, tetap fokuskan hidup kepada Allah yang lebih besar daripada badai itu. Selamat jalan Kakek Sari. Kami jemaat dan keluarga mengenang. Teruslah hidup keluarga, anak cucu tetap berpengharapan pada Kristus. Cinta kasih yang telah ditinggalkan itu akan dirawat dan diwarisi sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah. Tetapi di dalam kasih Kristus, kematian itu bukan memisahkan kami selama-lamanya. Sebab ketika kami percaya mati di dalam Kristus, maka ada perjumpaan di Yerusalem yang baru. Ini yang membuat kami kuat. Ini yang membuat kami tetap semangat. Maka keluarga besar akan melanjutkan hidup mereka. Mereka akan fokus kepada karya keselamatan Tuhan. Dan mereka akan melibatkan Tuhan sebagai Allah yang mampu mengelola badai yang besar yang akan menghampiri setiap perjalanan hidup keluarga. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjadi berita penguatan bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga besar di tempat ini. Secara berturut-turut diberikan kesempatan kepada yang pertama persembahan pujian dari keluarga dengan judul Allah Peduli, dan setelah itu solo dari cucu Bella.
Tabanang diperang bila nakamali parisi ayah tahu nasusira dikau pariki napatamaling
Besutungan tuaraki unting ayoy batang rabuk ni Rita banang di perangki Mana kamale ami Pariksi ayah tahu Nasu sirabika Pariki Napatamain mo Tonan mo ka Kamapadira Kamapadisa Apa murari katu Lagi pogau Tekau mira pumi Malintongan mo Pandiroki Dengan nakamaemi Pariksi ayah tahu Nasu siranika Pariki Napatamain mo Tangan mo kaya Kamapanira Kamaparisa Apa murari katu Lagi pogau Tekang mira pumi Malintongan mo Pandiroki Dengan nakamaemi Malintongan mo Pandiroki Dengan nakamaemi Ku cintakan rahmatmu suci bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring,
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku sangat baik, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Tuhanku dan sahabatku, ku makan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan-Mu, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua bentuk puji-pujian. Yang bisa bangkit berdiri, mari kita berdiri. Kita menyatakan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Lahir dan Hidup, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan melalui publikasi. Kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai 13 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu berhutang menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bila kulihat bintang nomor 8, setelah dinyanyikan bait yang ketiga, akan dilanjutkan kidung penghiburan dari keluarga dari Marante dengan judul lagu Kekuatan serta Penghiburan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar,
Final pertama. Hah? Kami sekali lagi katakan bahwa lancar. Terima kasih siapa yang buatan Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh percaya tentang kebangkitan tubuh di dalam Kristus. Sebab Engkau ya Allah telah menyatakan anugerah keselamatan itu di Golgota. Engkau telah menyerahkan tubuh dan darah-Mu, dan kami telah menerima anugerah keselamatan itu. Engkau ya Allah telah mati dan bangkit, maka kami juga akan melalui pintu kematian dan akan dibangkitkan dengan karya Allah sendiri. Inilah yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kematian itu bukan akhir dalam kehadiran kami, itu betul-betul membawa penghiburan, bukan membawa